Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah kas yang digunakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Sifat kas dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kas dapat terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. 2. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain dan mudah dipindahkan. Kriteria kas ada 4, yaitu 1. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki. 3. Penggunaannya secara bebas. 4. Diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan. Karakteristik kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu 1. Jumlahnya dibatasi, relatif kecil, dan pembentukannya sesuai kebijakan perusahaan. 2. Dipergunakan untuk membiayai transaksi kecil dan sifatnya rutin. Perlakuannya sesuai kebijakan perusahaan. Metode pencatatan kas kecil. Fungsi kas kecil dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang sudah besar, fungsi kas kecil sangatlah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas dari perusahaan. Setiap pengeluaran yang relatif kecil tidak efektif jika dilakukan dengan menggunakan cek. Penarikan cek membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya dana kas kecil, semua pengeluaran untuk kebutuhan perusahaan atau organisasi menjadi lebih simpel karena dapat dilakukan dengan cepat. Manfaat kas kecil. Kas kecil dimaksudkan untuk mengelola keuangan dalam perusahaan yang mengeluarkan relatif kecil-kecil. Manfaat kas kecil di dalam perusahaan sangatlah penting sekali manfaatnya, karena dalam kas kecil ini mencatat transaksi yang kecil-kecil saja yang dimaksud dengan pengeluaran atau transaksi yang relatif kecil, misalnya seperti biaya makan, biaya minum, ongkos serta pembelian kecil. Transaksi yang untuk segera mungkin dibeli, biaya pembelian barang hasil pakai untuk kantor. Tujuan pengelolaan kas kecil. Tujuan pengelolaan kas kecil adalah untuk melakukan transaksi yang sifatnya relatif kecil dan untuk memperlancar jalannya operasional perusahaan atau organisasi, seperti 1. Untuk menjadi pekerjaan bagi keuangan atau kasir menjadi lebih simpel karena pekerjaan yang sifatnya kecil dan banyak telah dihandle oleh petugas pengelolaan dana kas kecil. 2. Untuk menghindari cara pembayaran yang tidak efisien dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering sekali mendadak. 3. Untuk mempermudah dan memperlancar operasional termasuk dalam pengelolaan kas. 4. Mempercepat penanganan masalah perlengkapan kantor. 5. Meringankan beban bagian keuangan atau petugas kasir agar petugas kasir dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dan juga termasuk kepada relasi bisnis. 6. Untuk membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. 7. Sebagai dana siap untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan untuk pembayaran yang tidak praktis dan apabila menggunakan cek. Untuk mempercepat proses pembayaran tidak praktis dan apabila harus melalui prosedur yang panjang, yaitu perlu adanya tanda tangan manajemen terlebih dahulu. Kas kecil dibagi menjadi 4, yaitu prosedur pengelolaan kas kecil, sistem pencatatan dana kas kecil, peralatan pengelolaan kas kecil, dan dokumen transaksi kas kecil. Prosedur pengelolaan kas kecil adalah untuk prosedur pengelolaan kas kecil yang pada umumnya digunakan untuk transaksi kecil. Transaksi kecil yang terjadi setiap hari mulai jam operasional hingga akhir jam operasional atau sore hari. Prosedur pengelolaan kas kecil dibagi menjadi 3, yaitu A. Pembentukan dana kas kecil, B. Pembayaran melalui dana kas kecil, C. Pengisian kembali dana kas kecil.
Sistem pencatatan dana kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu A. Sistem impres atau tetap adalah pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, jumlah kas akan selalu tetap. B. Sistem fluktuasi atau berubah adalah pemakaian kas kecil oleh kasir dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Peralatan pengelolaan kas dibagi menjadi 7, yaitu 1. Formulir pengisian kembali kas kecil, 2. Formulir permintaan pengeluaran kas kecil, 3. Jurnal pengeluaran kas, 4. Bukti jurnal kas kecil, 5. Buku laporan penggunaan dana, 6. Bukti pengeluaran dana, 7. Alat tulis dan alat hitung. Dokumen transaksi kas kecil dibagi menjadi 3, yaitu A. Bukti pengeluaran kas kecil, B. Bukti kas keluar, D. Dokumen pendukung nota atau kwitansi. Apa itu metode kas kecil? Metode kas kecil adalah untuk mengelola setiap unsur manajemen finansial perusahaan diperlukan metode-metode khusus, tanpa terkecuali yang terkait dengan pencatatan pratikers. Pencatatan kas kecil juga membutuhkan metode-metode atau cara-cara pencatatan tertentu. Metode kas kecil dibagi menjadi 2, yaitu 1. Metode impres atau tetap, 2. Metode fluktuasi atau berubah. Metode impres atau tetap. Metode pencatatan kas kecil yang pertama adalah metode tetap, atau istilah akuntansinya disebut Impres Fund System. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan pratikers yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo kas di dalam pratikers jumlahnya selalu tetap. Di bawah ini adalah contoh dari metode impres atau tetap. Metode fluktuasi atau berubah adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentu ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan pratikers yang pertama, yaitu Impres Fund System atau metode tetap. Metode fluktuasi terjadi karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposit dana tidak sama, bisa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan atau sebaliknya. Di bawah ini adalah contoh dari metode fluktuasi atau berubah. Semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan untuk mengurangi timbulnya penularan virus COVID-19. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.